Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fajar. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tiga pilar penting dalam fondasi pemahaman ilmu ekonomi secara keseluruhan. Masalah utama dalam organisasi ekonomi, aktivitas pelaku ekonomi, dan metodologi ilmu ekonomi. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar, yaitu apa masalah utama dalam organisasi ekonomi? Setiap sistem ekonomi baik di negara berkembang maupun negara maju menghadapi tiga masalah pokok, yaitu apa yang harus diproduksi. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih barang dan jasa mana yang paling dibutuhkan. Pilihan ini mencerminkan prioritas suatu bangsa. Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Setiap keputusan produksi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga melibatkan efisiensi, tenaga kerja, dan etika lingkungan. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Inilah pertanyaan distribusi. Sistem ekonomi harus memastikan bahwa hasil produk atau produksi bisa tersebar secara adil agar tidak terjadi ketimpangan yang ekstrim. Selanjutnya mari kita bicara tentang aktivitas pelaku ekonomi. Di dalam perekonomian terdapat tiga aktor utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga berperan sebagai konsumen sekaligus penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Perusahaan bertindak sebagai produsen barang dan jasa menggunakan faktor produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Pemerintah hadir sebagai pengatur, pengendali, sekaligus pelaku ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan pasar. Di era globalisasi, tidak hanya tiga pelaku ini yang dominan, tapi juga lembaga keuangan, investor asing, dan organisasi internasional turut mempengaruhi aliran barang, modal, dan tenaga kerja di tingkat global. Lalu bagaimana cara ilmu ekonomi mempelajari semua aktivitas ini? Disinilah pentingnya metodologi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis. Yang pertama adalah observasi. Ekonom mengamati fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga fluktuasi harga. Yang kedua, perumusan hipotesis dan teori. Dari pengamatan, para ahli menyusun dugaan atau teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel ekonomi dalam membentuk suatu realitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah pengujian empiris. Data diolah melalui model matematis, model statistik, dan simulasi untuk memastikan apakah teori yang dibentuk atau yang dibangun sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, prediksi dan kebijakan. Dari hasil analisis ekonomi membantu merancang kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti menurunkan kemiskinan, menjaga stabilitas harga, atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dari mulai observasi, perumusan hipotesis dan teori, kemudian melakukan pengujian model, hipotesis ataupun teori, yang terakhir adalah menyusun prediksi, kemudian membentuk kebijakan atas prediksi tersebut. Terakhir, memahami masalah utama dalam organisasi ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan metodologi ilmiah adalah bekal dasar bagi setiap mahasiswa ilmu ekonomi. Ini bukan hanya tentang teori, tapi tentang membaca dan menganalisis realitas hidup sehari-hari, karena pada akhirnya ilmu ekonomi berangkat dari persoalan manusia dalam menghadapi keterbatasan dan berakhir pada pilihan-pilihan yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.